Selamat datang dan selamat menikmati. Beberapa hari sebelumnya, Minsung dan utusan Itarim bertemu. Minsung tak menyangka kalau utusan bisa bertumbuh secepat itu. Utusan itu mengatakan, pecahan yang sebelumnya mengambil bentuk sebagai anak manusia untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup. Tapi sekarang ia sudah bergabung dengan pecahan yang ketiga. Dirinya cukup kuat untuk memilih bentuk apapun. Minsung mempertanyakan, kenapa utusan memilih nama Park Do-jin? Dan mengapa utusan mendaftarkan diri sebagai seorang hunter? Utusan itu mengatakan, Park Do-jin adalah identitas yang ia pilih untuk bertindak di muka umum. Dan menjadi seorang hunter akan mempermudah dirinya melakukan rencananya. Minsung mengatakan, kejadian di bandara membuat asosiasi menargetkan dirinya, dan bila pabrik di Paju terungkap, akan jadi akhir bagi mereka berdua. Utusan meyakinkan Minsung untuk tetap tenang. Itu adalah salah satu alasan dirinya bergabung dengan Guild the Reaper. Ia akan mengubah semua hunter yang ikut dalam penyerangan menjadi pengikutnya, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang akan melaporkan apapun ke asosiasi hunter. Tapi Minsung mempertanyakan bagaimana utusan akan menghadapi Lim Taegyu. Utusan mengatakan dirinya sudah berjanji akan membunuh Lim Taegyu untuk Minsung. Setelah bertemu langsung dengannya, hanya ada satu yang bisa ia pastikan. Mungkin mereka berdua akan berakhir saling membunuh satu sama lain. Mendengar ucapan utusan, Minsung berkata, janji adalah janji. Bukan masalah baginya bila utusan dan Lim Taegyu berakhir saling membunuh satu sama lain. Pak Wu memikirkan, kalau penyerangan Field Type Paju akan segera dimulai. Minsung dan Stardust adalah tujuan dari penyerangan itu diadakan untuk mencari bukti-bukti. Berdasarkan siapa yang bergabung dengan misi ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hunter Miho dari White Tiger Guild, dan ada Pak Choi bila terjadi sesuatu. Dan ada juga Hunter Rank S lain yang bersiaga. Hanya ada satu hal yang tidak diperkirakan adalah Park Do-jin. Hunter Rank S itu entah muncul dari mana. Dia bergabung dengan Guild the Reaper sesaat penyerangan Paju akan dilaksanakan. Sepertinya ini akan memberikan Minsung keuntungan. Tapi ada satu lagi yang menjadi pikirannya. Suho akan bergabung dalam penyerangan sebagai tim penambang. Ia tidak dapat mengatakan kalau ini kebetulan atau takdir. Ia mengizinkan permintaan Suho untuk bergabung sebagai tim penambang. Tapi ia masih ragu apakah ini keputusan yang tepat. Bila ini bagian dari rencana Suho, yang bisa ia lakukan adalah membantunya. Penyerangan Field Type Paju dimulai dengan gabungan antara Guild the Reaper dan Asosiasi Hunter. Dengan Hunter Baek Miho sebagai pemimpin tim asosiasi, ia dengan mudah membunuh semua monster yang mereka temukan. Hunter Miho melihat Minsung tidak membantu sama sekali. Dan saat perhatiannya teralihkan, seekor monster menyergapnya dari belakang. Tapi ada Hunter Park Do-jin yang langsung membunuh monster itu hanya dengan satu pukulan. Melihat itu membuat Hunter Miho berpikir, Do-jin memukul monster itu seperti lalat. Ia tahu kalau orang itu adalah Hunter Rank S, tapi dia berpakaian kasual sama seperti pemula. Ia sebenarnya tidak berharap banyak pada Do-jin, tapi ia rasa kalau rank S memang berbeda dari yang lainnya. Dan dalam sekejap, semua monster dikalahkan. Hunter Miho kebingungan dengan jumlah monster yang sangat sedikit. Minsung mengatakan, Guild the Reaper selalu menjaga populasi monster di setiap field type milik mereka. Itulah cara mereka memastikan agar field type dungeon tidak menyebabkan bahaya bagi para warga sipil. Hunter Miho berpikir, apakah mereka rutin melakukan raid untuk mengontrol populasi monster? Ia tidak pernah mendengar ada guild yang se-effort itu menjaga kondisi field dungeon mereka. Tapi pasti ada sesuatu di tempat ini, ia dapat merasakan hal itu. Kemudian Minsung mengajak mereka semua menuju ruangan bos. Minsung berpikir, mereka semua dapat mencari sesuka hati yang mereka mau. Mereka tidak akan pernah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Para demon pasti sudah menutup pabriknya dan bersembunyi di dalam dungeon. Tidak akan ada seorang pun yang akan meninggalkan tempat ini dengan laporan atas pabrik itu. Para demon sudah memindahkan semua bahan-bahan dan pabrik mereka ke tempat persembunyiannya di dalam dungeon. Tapi Suho, dengan bantuan Beru, dapat dengan mudah melacak keberadaan para demon. Murumu yang terkejut dengan kehadiran Suho, langsung dihajar oleh Suho tanpa basa-basi. Dengan sekali serangan, kepala Murumu terputus dari badannya. Seperti yang diperkirakan oleh Suho,
Tempat ini adalah pabrik Stardust yang mereka cari. Tapi Murumu belum mati dan berkata, Hunter yang menggunakan masker hitam. Utusan sudah memberitahu dirinya tentang seseorang yang mengganggu pekerjaan mereka. Ia akan membuat Suho sebagai persembahan yang baik untuk sang utusan. Di dalam dungeon, ada 2 orang penambang sedang berbincang. Mereka membicarakan mana kristal yang sangat banyak dan tidak ada habisnya di dalam dungeon ini. Tapi ada satu yang menjadi perhatian mereka, salah satu penambang baru yang mempunyai rank E. Dan tampaknya penambang baru itu tidak terlihat dimanapun. Suho yang berhadapan dengan para demon dapat merasakan kalau mana demon itu setara dengan Randolph, Hunter rank A yang mereka lawan di piramid. Suho mendengar kabar kalau asosiasi Hunter memerintahkan Guild the Reaper untuk menyelesaikan field type dungeon. Jadi ia mendaftarkan diri sebagai penambang untuk melihat alasan di balik itu semua. Apakah asosiasi menyadari soal keberadaan Stardust di dungeon ini? Jika asosiasi mulai mencurigai Minsung, akan sulit untuk dirinya mendapatkan informasi utusan Itarim darinya. Sepertinya Murumu menyadari kalau Hunter bermasker di hadapannya adalah orang yang dicari-cari oleh sang utusan. Oleh karena itu ia berniat untuk menangkap Suho dan menyerahkannya kepada sang utusan. Setelah 5 hari mengikuti daily quest dari Ammut, Suho dapat menyelesaikan setiap sesi tanpa harus menggunakan bond skill lagi. Semua latihan keras itu membuahkan hasil yang memuaskan bagi Suho. Ammut dengan yakin menyatakan kalau Suho yang sekarang adalah manusia terkuat yang pernah ia lihat. Dengan mudah Suho dapat melepaskan diri dari jeratan tentakel Murumu, dan dengan kilat mengalahkan 2 anak buah Murumu. Suho bertanya kepada Murumu, di mana sang utusan Itarim berada. Tapi Murumu tidak menjawab dan langsung menyerang Suho. Suho langsung mencengkeram kepala Murumu dan mencabut kepala Murumu lepas dari badannya. Lalu Suho mengeluarkan pedangnya dan mencincang habis badan Murumu. Melihat Murumu yang tidak mau memberikan informasi, Suho memiliki cara yang lain untuk mendapatkan informasi yang ia inginkan. Suho melemparkan kepala Murumu dan memberikannya kepada Beru untuk dimakan. Sepertinya Beru sangat menyukai rasa dan tekstur dari Murumu. Dan dari informasi yang didapat Beru, sepertinya Murumu menyembah utusan secara buta dan tidak ada informasi spesifik darinya. Mendengar itu, Suho memutuskan akan mendapatkan informasi dari Minsung secara langsung. Dojin merasakan kalau kehadiran para demon menghilang. Ia bertanya-tanya, apakah asosiasi yang melakukan itu semua? Setelah mereka sampai di ruangan bos, Hunter Miho curiga kalau mereka tidak menemukan apa-apa selama ini. Semestinya di dungeon ini terdapat pabrik Stardust yang mereka cari. Minsung terlihat puas melihat Hunter Miho kebingungan. Ia memerintahkan Dojin agar tidak mencuci otak para tim penyerang. Menurutnya akan aman seperti ini untuk jangka panjang. Hunter Miho berpikir, apakah pabriknya berada di permukaan dungeon? Sepertinya ia tidak punya pilihan lain, ia akan mengalahkan bos dungeon dan mengatur investigasi baru selanjutnya. Tiba-tiba Minsung merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Dojin mengatakan, ia berencana mengubah semua tim penyerang menjadi pengikutnya. Dirinya sudah menimbang-nimbang beberapa pilihan, dan ia memutuskan kalau Minsung sudah tidak lagi berharga untuk dipelihara. Akan sia-sia untuk membunuh Hunter rank S seperti Lim Taegyu yang pastinya akan lebih berguna daripada Minsung. Jadi ia memutuskan akan menggunakan Minsung sebagai umpan untuk menarik Taegyu keluar. Minsung mencoba melawan pencucian otak itu, tapi kekuatan Itarim jauh lebih kuat darinya. Dan dalam sekejap, Minsung jatuh dalam kontrol sang utusan Park Dojin. Dan sepertinya Park Dojin memutuskan kalau Hunter Miho adalah target selanjutnya. Di luar dungeon Paju, terlihat Pak Choi sedang berjaga di dalam mobil. Pak Choi menggunakan familiar untuk memantau keadaan tim penyerang. Dengan familiar itu, Pak Choi dapat tetap update situasi yang terbaru. Semenjak barang elektronik tidak berfungsi di dalam dungeon, ia berharap tidak perlu bagi para hunter rank S untuk ikut campur, dan ternyata Pak Choi ditemani juga oleh Lim Taegyu. Hunter Lim berkata, ia tak percaya kalau Minsung adalah dalang di balik bisnis ilegal Stardust. Sebagai ketua guild, ia merasa sebagian kesalahan menjadi tanggung jawab dirinya. Bila hal buruk terjadi, dan dirinya harus melumpuhkan Minsung, ia berharap Pak Choi tidak ikut campur sama sekali. Pak Choi menerima syarat dari Hunter Lim. Dirinya lebih senang bila tidak perlu bertarung dengan sesama manusia.
Tim penyerang sedang berhadapan dengan bos dungeon. Mereka bekerja sama untuk menyerang dan mengalahkan bos itu. Tapi ada hal yang menjadi pertanyaan bagi Hunter Minho. Park Do-jin tidak turun tangan sama sekali. Seharusnya dengan bantuan Hunter Rank S, bos dungeon ini dapat dikalahkan dalam sekejap. Hunter Minho tidak mengerti mengapa Min Sung tiba-tiba menjadi serius bertarung sesaat mereka memasuki ruangan bos. Park Do-jin berpikir, melihat Min Sung patuh adalah sebuah bukti. Stardust mungkin tidak berguna untuk Hunter Rank B dan di atasnya, tapi konsentrasi Stardust cukup kuat untuk mengubah Hunter Rank A menjadi seorang pengikut. Sepertinya dibutuhkan lebih dari sekedar Star Drop untuk membuat seseorang menjadi Rank S. Oleh karena itu, ia akan melakukan sesuatu. TL adalah bentuk akhir dirinya, mempunyai 5 kekuatan yang unik. Salah satunya adalah memperkuat siapapun yang menjadi pengikut. Tidak terbatas hanya kepada objek fisik, seperti senjata, atau hal yang tidak terlihat, seperti kepercayaan Miss Byrne. Dengan demikian, dirinya dapat memperkuat mana di dalam tubuh Min Sung, dan ia juga dapat memperkuat senjata yang digunakannya. Ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Min Sung setelah menerima penguatan darinya. Setelah penguatan diberikan kepada Min Sung, dia langsung menyerang bos dungeon itu sekuat tenaga. Serangan Min Sung sangat dahsyat, sehingga membuat Pak Choi dan Hunter Lim dapat merasakan kekuatan itu dari jauh. Setelah melihat aksi Min Sung, Do-jin berpikir membutuhkan banyak energi untuk memperkuat Hunter Rank A. Tidak hanya efeknya langsung hilang seketika digunakan, Min Sung hanya bisa mempertahankan kekuatan Rank S hanya sekejap saja. Hunter Minho tak percaya kalau Hunter Rank A dapat sekuat itu. Ia pikir Stardust tidak berefek kepada Hunter Rank A seperti dirinya. Tiba-tiba, Min Sung menusuk Do-jin dari belakang dan berkata, seperti yang sudah ia bilang sebelumnya. Tidak mungkin dirinya membiarkan Do-jin mencuci otaknya, tapi ia akan menggunakan kekuatan ini untuk hal yang lain. Setelah menusuk Do-jin, Min Sung tahu kalau dirinya dalam bahaya. Para Hunter Rank S ditempatkan oleh asosiasi untuk berjaga di depan dungeon. Ia tidak boleh membuang waktu lagi di sini atau dirinya akan kehilangan kesempatan melarikan diri. Setelah Min Sung melarikan diri, Do-jin tiba-tiba saja bangkit kembali. Do-jin berkata, sepertinya keyakinan diri yang kuat dapat menahan keyakinan Miss Byrne berapapun mana levelnya. Ini akan menjadi informasi yang berharga untuknya. Min Sung sudah mendapatkan kekuatan yang selalu ia inginkan, tapi sekarang ia terpaksa harus melarikan diri. Dirinya sudah tidak bisa percaya kepada siapapun. Tidak dengan asosiasi Hunter dan juga Guild the Reaper. Ia akan pergi ke kota terdekat dan mencari tempat untuk bersembunyi. Tiba-tiba sebuah pisau menghadang Min Sung. Suho berkata, dirinya baru saja ingin melihat ledakan apa yang terjadi. Tapi ia tak menyangka akan bertemu dengan Min Sung di sini. Ia ingin agar Min Sung mengatakan semua informasi tentang Stardust dan utusan Itarim. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.